Hai, perkenalkan nama saya Febianti Lombonaung dengan NIM 200602111375. Saya akan membahas salah satu subtopik dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi topik yang saya akan bahas di sini yaitu konsep dan klasifikasi biaya. Yang pertama kita masuk dalam konsep biaya. Di sini ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama menurut Hansen dan Mowen, biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Dan pengertian biaya menurut Harnanto dan Zulkifli adalah sesuatu yang berkonotasi sebagai pengurang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan akhir, yaitu mendatangkan laba. Dalam akuntansi manajemen, biaya adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat atau pendapatan pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Biaya yang akan memberikan manfaat atau benefit hanya pada periode berjalan atau current periode biasanya dicatat sebagai beban. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa konsep biaya adalah konsep dalam dunia akuntansi yang menyatakan bahwa seluruh proses akuisisi aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Selanjutnya di sini ada 5 manfaat informasi biaya bagi manajer. Yang pertama, penilaian persediaan. Untuk mengetahui biaya mana yang akan diletakkan atau dibebankan dalam persediaan perusahaan. Yang kedua, penentuan laba usaha. Yang dimaksud di sini yaitu untuk mengetahui biaya mana saja yang akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba usaha selama periode tertentu. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Yang dimaksud di sini yaitu mengetahui perencanaan biaya masa depan dengan tujuan finansial yang dikehendaki. Yang keempat, pengendalian kegiatan usaha. Yang dimaksud di sini yaitu mengetahui informasi tentang hasil biaya sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Yang dimaksud di sini yaitu untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil dalam menghadapi berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan biaya. Pembahasan kedua yaitu klasifikasi biaya. Di sini ada 2 pengertian dari para ahli. Yang pertama menurut Mursyidi tahun 2008, pembagian biaya dapat dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri, baik yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung, yaitu berhubungan dengan produk, volume produk, departemen manufaktur, dan periode akuntansi. Dan yang kedua, menurut Mulyadi tahun 2007, klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya.
1. Biaya dalam hubungannya dengan produk. Biaya yang erat kaitannya dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya yang terjadi dapat dengan mudah ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit ditelusuri ke suatu produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya gaji bagian produksi, dan biaya langsung lainnya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya sewa, biaya penyusutan atau depresiasi, biaya administrasi, dan biaya tidak langsung lainnya. Yang kedua, biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan perusahaan dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan. Perubahan volume kegiatan ini dapat mempengaruhi biaya yang terjadi. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan atau produksi, dan jumlah biaya per unitnya tidak mengalami perubahan. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, biaya bahan bakar, dan biaya overhead variabel lainnya. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya sewa, biaya asuransi, biaya depresiasi, biaya pelatihan karyawan, dan biaya overhead tetap lainnya. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan atau produksi perusahaan, tetapi dengan perubahan biaya yang tidak proporsional. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air. Yang ketiga, biaya dalam hubungannya dengan fungsi produksi. Biaya produksi terkait dengan salah satu fungsi pokok perusahaan, yaitu fungsi produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang dimaksud dengan biaya bahan baku adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Yang dimaksud dengan biaya pekerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya pekerja langsung. Yang keempat, biaya dalam hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan tersebut, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 1. Biaya produksi. Yang dimaksud dengan biaya produksi adalah biaya-biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi produk jadi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. Biaya administrasi dan umum. Yang dimaksud di sini adalah biaya-biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi produk jadi. Contoh dari jenis biaya ini
adalah biaya gaji bagian administrasi dan biaya umum, biaya fotokopi, biaya perjalanan dinas, biaya sewa gedung, dan biaya administrasi dan umum lain-lain. 3. Biaya pemasaran. Yang dimaksud di sini adalah biaya-biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Contoh biaya pemasaran meliputi biaya iklan, biaya gaji bagian pemasaran, komisi penjualan, biaya kerugian piutang, dan biaya pemasaran lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis biaya lain. Yang pertama, biaya operasional atau operational cost. Biaya operasional adalah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk. Jenis beban ini bisa berubah-ubah atau tetap. Contoh operational cost adalah sewa dan utilitas untuk pabrik. Investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua, biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah pengeluaran yang terkait saat memutuskan untuk melakukan investasi. Contoh kasusnya adalah jika Anda memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka Anda dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. Yang ketiga, biaya hangus atau sunk cost. Sunk cost adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas apa yang telah terjadi. Contohnya adalah ketika Anda menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis yang kemudian bangkrut. Yang keempat, biaya terkendali atau controllable cost. Pengertian biaya terkendali adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh umumnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan sumbangan amal. Controllable cost dikategorikan sebagai beban jangka pendek karena dapat disesuaikan. Selanjutnya ada 5 fungsi dari adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis. Yang pertama, membuat akurasi data pembiayaan. Fungsi dari klasifikasi biaya yang pertama adalah untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar, sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki data terkait mengenai perkembangan keuangan perusahaannya, yang pada akhirnya pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan lebih terperinci dan bisa dijadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. Yang kedua, membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk penggajian pekerja misalnya, atau sebagai penambahan mesin operasional, kegiatan investasi, dan banyak lainnya. Klasifikasi ini bisa membantu perusahaan untuk memisahkan setiap data keuangan yang dibutuhkan sesuai jenisnya untuk kemudian dievaluasi jika dibutuhkan. Yang ketiga, menekan kerancuan pembiayaan. Selain memiliki manfaat dan keuntungan seperti di atas, maka tentu saja peranan dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan
adalah menghindari kerancuan dan bias pada data keuangan. Tim evaluator keuangan misalnya saja bisa membuat pencatatan keuangan dengan terperinci jika pembiayaannya sudah terpisah sesuai divisinya. Klasifikasi juga memudahkan karyawan dalam menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada atasan. Yang keempat, tidak adanya kemungkinan biaya terulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi pembiayaan dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali untuk menekan data tidak valid. Data ini sendiri dimaksudkan sebagai sebuah catatan biaya berulang yang bisa saja terjadi dalam penyusunan keuangan. Klasifikasi yang dilakukan akan menekan kemungkinan ini dan memudahkan keuangan perusahaan dialokasikan pada kepentingan yang tepat. Dan yang kelima atau yang terakhir, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pastinya akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya kegiatan klasifikasi ini. Fungsi dan keuntungan membuat klasifikasi pembiayaan ini jelas sangat banyak bagi perusahaan ketika mengelola jalannya bisnis. Oleh sebab itu, banyak bisnis tidak menyepelekan kegiatan klasifikasi biaya ini pada usaha mereka. Berikutnya, bagaimana contoh sebuah klasifikasi biaya? Biaya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya dapat dikategorikan menurut 1. Fungsi manajemen, 2. Kemudahan keterlacakan, 3. Waktu pembayaran terhadap pendapatan, 4. Perilaku sesuai dengan aktivitas, dan yang kelima, relevansi dengan pengambilan keputusan. Kesimpulannya, jadi di atas itu adalah beberapa uraian ringkas dan padat mengenai pengertian, contoh serta fungsi dari klasifikasi biaya dalam berbisnis. Ternyata ada banyak sekali keuntungan, manfaat, fungsi, dan contohnya yang bisa diimplementasikan dalam dunia bisnis. Mengingat menjadi penting sekali untuk membuat sebuah klasifikasi pembiayaan dalam berbisnis, maka jangan sampai penyusunannya tidak dilakukan dengan teliti dan pastikan Anda melakukan pengklasifikasian dengan tepat pada pembukuan usaha Anda. Mungkin akan sedikit sulit jika Anda menggunakan proses pembukuan manual, terutama jika bisnis Anda sudah besar dan memiliki pos pengeluaran dan pemasukan yang harus diklasifikasikan. Tentu akan banyak waktu yang terbuang. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.